Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe-nya dan klik loncengnya. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe berarti kalian telah membantu saya untuk support channel ini. Karena jika channel ini berhasil, kita akan membantu orang yang tidak mampu. Selamat menonton sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, dimanapun kalian berada, baik dunia nyata, dunia gaib, bahkan di luar angkasa. Hari ini keberadaan saya di kota Rentang. Dan saya berada di museumnya. Tempat ini akan didirikan suatu museum, yaitu Museum SAI, Sinar Arkeologi Indonesia. Disinilah banyak ditemukan artefak kuno, yaitu jenis tembikar, keramik. Di sini ditemukan karena menurut ceritanya, disinilah arkeolog menemukan keramik-keramik peninggalan Kerajaan Aru. Di sini kami akan menelusuri tempat ini dan kami seperti biasa akan menggambar sosok yang ada di sini. Memang kalau seandainya nanti mampu, kami akan menggambarkan Kerajaan Aru yang ada di kota Rentang ini, atau sekarang disebut kota Rantang. Kita akan langsung saja ke tempat penggambaran dan kita akan temui Mas Hen di sana. Seperti apa aura mistis yang Mas Hen rasakan. Oke, langsung saja kita menuju tempat lokasi. Nggak usah basa-basi lagi. Oke, ayo. Ya teman-teman, inilah berupa museum sederhana yang terdapat di kota Rentang. Museum ini sendiri adalah museum dari peninggalan Kerajaan Aru. Ini pintu masuknya, seperti ini keadaannya. Ya, sekarang kita tepat berada di belakang museum ini. Bolehlah hiji lah. Oke, kalian udah berkeliling di museum ini. Hari ini kita nggak mau tempat yang seram-seram. Kita mau jelajahi situs yang ada di kota Rentang ini, yaitu salah satunya Kerajaan Aru. Di sini di dalam ini adalah museum. Museum ini banyak ditemukan seperti tembikar, terus keramik dalamnya. Mungkin inilah sisa-sisa Kerajaan Aru, karena di sini adalah tempat pertempuran besar antara kerajaan satu dan kerajaan lain. Kita akan melihat kerajaan itu seperti apa melalui penglihatan mata batin Mas Hen. Mas Hen akan menggambarkan sosok makhluk sekitar sini, atau Mas Hen akan menggambarkan Kerajaan Aru sendiri. Oke, silakan Mas Hen. Yuk sini Mas Hen. Aduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak dimbus sedikit ya. Aduh. Oke, agak santai nih Mas Hen ya. Iya, agak lebih santai nih. Karena hari ini kita nggak mau tempat yang seram-seram. Hari ini kami istilahnya mau seperti ahli-ahli sejarah lah, arkeolog, untuk menemukan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Aru. Tapi kita nggak menemukan benda atau apa, tapi kita akan menggambarkan Kerajaan Aru itu seperti apa. Maka nanti Mas Hen coba menggambarkan sosok rajanya kalau memang Mas Hen nanti mampu tembus mata batinnya. Ya. Oke Mas Hen, tadi saat masuk sini kira-kira aura apa, negatif atau positif yang Mas Hen rasakan tadi? Saya merasakan auranya begitu positif, bagus gitu. Karena mungkin tergantung tujuan kita kemari, hanya ingin mengetahui apa saja yang ada di sini atau sejarah apa yang karena sewaktu kami penelusuran di Sungai Bedera, di situ ada sangkut pautnya dengan Kerajaan Aru ini. Jadi kita merasa tertarik gitu. Apa sebenarnya itu? Misteri atau sejarah apa yang ada di dalamnya ini?
Sebenarnya konflik apa sih yang selama ini yang Mas Hen ketahui lah atau warga sekitar bercerita, Mas Hen tahu melalui sejarah konflik apa sehingga kerajaan Aru ini mau dihancurkan atau mau di bumi hanguskan oleh kerajaan lain? Ya, sebenarnya begini. Ini kita cerita yang kita belum tahu itu asal usulnya. Kerajaan Aru itu sendiri terkenal dengan kerajaan yang gitu kuat, besar. Nah, di situ pula di zaman itu ada kerajaan yang sama-sama besar yang ingin memperluas daerah kejayaannya, kerajaannya, dan juga keyakinannya. Nah, sedangkan di kerajaan Aru ini ada, di masa lalu itu ada keyakinan yang sekarang ini udah meluas gitu, udah meluas yang kita yakini. Selama ini kan saya kan dengan juga dari berita apa kan baca lah sejarah bahwasannya di sini dulu kerajaan Aru itu bahwasannya beragama mereka penyembah berhala, ada juga yang dibilangkan kerajaan Hindu Buddha. Sebenarnya yang mana yang lebih jelas, Mas? Iya, pada masa lalu itu ada kesimpang siuran sejarah atau kepercayaan yang mereka anut. Memang benar kita pikir secara logika. Bahkan di zaman sekarang itu pun masih terjadi seperti itu, apalagi zaman di masa lampau gitu, ada penyembah berhala, matahari ataupun apa gitu, ada kepercayaan di masa itu Hindu Buddha. Dan di kala itu juga ada penyebaran Islam yang di saat itu menjadi konflik bagi umat-umat di waktu itu gitu. Gitu maksudnya. Iya. Oke. Itulah keterangan dari Mas Hen. Menurut ceritanya kerajaan Aru itu terbangun cukup lama, mungkin 1200-an sekian. Itu cukup lama sekali. Itu di masa kejayaan Majapahit, yaitu masih di istilahnya rajanya itu Hayam Wuruk, itu patinya Gajah Mada. Jadi kerajaan Majapahit itu ingin memperluas daerah penjajahannya dan ingin menundukkan suatu kerajaan-kerajaan yang kuat di bawah pengawasan mereka. Itulah tujuan Majapahit. Tapi ternyata kerajaan Aru ini cukup kuat, cukup besar, dan salah satu perdagangan internasional yang diakui oleh Tiongkok. Jadi bagaimana kita akan mengungkap tabir besar sini? Inilah yang membuat kami penasaran. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Ahmad untuk menjelaskan sedikit tentang kerajaan Aru yang berada di kota Rantang ini. Bukan berarti kerajaan Aru itu aja di sini, tapi inilah salah satunya yang pusatnya. Kerajaan Aru ini cukup luas. Bentengnya saja dari Belawan sini sampai Tanah Karo. Luar biasanya. Itulah kerajaan Aru. Sangat luas. Kejayaannya sungguh sangat luas. Bahkan tercium sampai Tiongkok. Dan membuat penasaran kerajaan Majapahit, yaitu sosok kerajaan yang sangat besar. Oke Mas Hen, itu aja Mas Hen ya? Iya. Oke, terima kasih Mas Hen. Mas Hen akan menggambarkan seperti biasa seperti apa suatu kerajaan itu. Mudah-mudahan Mas Hen dapat menggambarkannya dengan detail. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke tempat lokasi pelukisan. Oke, sekarang saya berada di tempat pelukisan. Mas Hen akan ditutup matanya seperti biasa. Mas Hen akan menggambarkan kerajaan Aru yang ada di kota Rantang ini. Mudah-mudahan Mas Hen bisa menggambarkan detail kerajaan Aru ini. Oke, langsung aja Mas Hen ditutup matanya. Teman kita Sabul Kafi, silakan.
Habis stamina. Oke, Mas Sen udah selesai menggambarkan sosok seorang raja yang ada di kerajaan Aru ini. Tapi kita belum nggak tahu ini raja keberapa, kita nggak tahu. Tapi Mas Sen udah menggambarkan ini sebuah pilar dan istilahnya tempat santai raja. Tapi inilah Mas Sen bisa gambarkan karena sangat sulit memang untuk digambarkan kerajaan Aru ini. Karena kita harus ke dalam lagi. Karena ini sebenarnya kita agak jauh. Di depan ini ada pusat pasar ini kalau kita lihat dengan cara gaib. Oke, inilah raja yang berhasil Mas Sen gambarkan tadi, sosok raja ini, tapi kita nggak tahu ini raja yang keberapa. Tapi Mas Sen berhasil menggambarkan sosok raja ini. Tadi raja tadi datang dengan kereta kencana di belakang dan ada pengawalnya, ada sekitar banyak ya pengawal atau berapa di belakang tadi, ramai sekali. Sampai Mas Sen sendiri kewalahan karena sangat luar biasa aura mistis yang ada di sini tadi, sangat luar biasa. Maka tadi kita cukup istilahnya prihatin juga, kasihan sama Mas Sen tadi seperti apa keadaan tadi, lemas. Oke, kita akan berbicara sama penduduk sekitar yang mengetahui sedikit tentang sejarah yang ada di Kota Rentang ini. Jadi kita ingin tahu sebenarnya Kota Rentang ini asal usulnya dari mana. Kita akan minta petunjuk atau kita akan wawancarai seorang narasumber kita yang udah nggak asing lagi di Kota Rentang ini, mungkin di hamparan Perak ini dia cukup terkenal, yaitu Pak Udin. Pak Udin silakan. Pak Udin. Oke, inilah sahabat saya, istilahnya Pak Udin, penduduk sekitar Kota Rentang ini. Tahu nggak kira-kira sejarah Aru ini sebenarnya berada di mana kerajaannya? Aslinya dia. Aslinya? Kalau dengar kabar Pak, posisinya daerah sebelah sana Pak. Ada di belakang sana Pak ya? Iya. Ada tanda nggak kira-kira Pak pembuktian bahwa itu ada kerajaan Aru? Kalau pembuktian ya saya kurang paham Pak. Cuman kalau masalah tentang tenggelamnya kapal itu ada. Berarti kalau ada kapal tenggelam, apakah ini laut dulu? Apa ini sungai? Iya betul, tempat perdagangan. Sungai apa laut Pak? Laut. Laut ya? Oh berarti ini laut. Laut. Oke, tadi Pak kira-kira untuk menentukan bahwasan kita tuh bisa memastikan bahwasan itu bekas kerajaan Aru tuh tandanya ada kapal. Ada Kapal tadi Pak kira-kira dari mana Pak asal usulnya? Dari Jerman Pak. Dari Jerman ya? Iya. Nanda dari Jerman apakah ditemukan dari kapal itu Pak? Katanya ada kodenya. Ada kodenya. Ada gitu kodenya. Ya? Yang ditemukan selain kapal itu apa lagi Pak? Ya jenis-jenis kayak barang-barang tembikar gitu loh Pak. Tembikar Pak ya? Tembikar, keramik, Guci. Oh, ditemukan. Ada yang utuh nggak ditemukan Pak? Ada kemarin, cuman ya udah dimasukkan ke Museum Medan. Oh, yang utuh masuk Museum Medan ya? Iya. Mereka ngambil langsung Pak ya, diambil itu. Jadi kira-kira
arkeolog ini menentukan berapa luas kerajaan Aru nih Pak, kira-kira Pak? Bapak dengar? Berapa hektar Pak? Kalau menurut dari apa kemarin sekitar 4 hektar adalah Pak. 4 hektar Pak ya? Iya. Itu untuk apanya Pak? Perdagangan nah. Untuk perdagangannya itu Perdagangan, aja? iya. Berarti mungkin kalau kerajaannya lebih sangat luas Pak ya? Cukup luas lah, Pak. Bapak sendiri ini udah berumur berapa Pak? Umur 31 Pak. Masih 31 tahun. Nah, jadi Bapak ini masih muda, tapi Bapak ini mengetahui sedikit kerajaan Aru. Pak, ini Pak, kenapa museum ini belum dibangun nih Bapak? Rencananya mau dibikin permanen Pak, cuman karena posisi kondisi jalan mau dibangun lagi, maka ditunda dulu. Oh, karena jalan Pak ya, makanya Iya. tunda dulu ya. Kirai apa dari pemerintah kurang memantau di sini Pak. Pikir kami seperti itu. Jadi kami harapkan pemerintah itu cepat lebih fokus istilahnya membangun, karena ini adalah situs kerajaan Aru. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa banyak ditemukan lagi. Jadi cuma itu aja Pak yang bisa Bapak sampaikan sama Iya, kami. Pak. Ada lain kira-kira Pak? Sudah lah, Pak. Cuma itu aja Pak ya. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Pak Udin ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, kita panggil lagi teman kita ya Pak Ahmad untuk mengetahui dia menceritakan lebih lanjut, ngasih tahu Pak Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ahmad nih. Pak, mukanya udah nggak asing lagi kan? Udah biasa nampak. Inilah seorang Pak Ahmad ini yang wibawanya dia membawa senyum selalu kepada siapapun. Nah, ini Pak Ahmad orangnya. Nah, Pak Ahmad akan menyampaikan sedikit tentang kerajaan Aru seperti apa. Karena Pak Ahmad ini sedikit banyaknya dia paham. Karena dia tuh sama orang-orang tua terdahulu dekat. Sampai kadang orang tua itu menyampaikan, membawa dia, ini dulu pusat perdagangan, inilah dulu kerajaan Aru, bahkan inilah makam-makam dulu orang-orang Majapahit. Inilah Pak Ahmad inilah. Oke Pak Ahmad, saya mau tanya Pak Ahmad. Tadi kan teman kita, sahabat kita, Mas Hen udah menggambarkan sedikit tentang pilar atau tempat peristirahatan atau pendopo tadi yang dapat. Pernah nggak Bapak itu tergambar atau pernah bermimpi sosok raja kerajaan Aru seperti apa? Apakah Bapak pernah bisa? Sebenarnya belum pernah melihat nyata, belum pernah, cuman sudah pernah dibawa ke alam kerajaan. Nah, di alam kerajaan ini cuman belum sempat bertemu dengan raja, masih berjumpa dengan panglima. Saat itu kita masih tidur, cuman betul-betul aku bisa saksikan bahwa sini inilah kerajaan Aru yang paling besar. Ini pendoponya ini ada 3 tingkat pendopo. Sebelum kita melalui kerajaan 3 tingkat dulu kita melalui pendopo ini baru jumpa kerajaan Aru yang sesungguhnya. Jadi Pak Udin lah jelaskan sedikit Pak tentang masalah kapal tenggelam. Iya. Kapal tenggelam itu katanya dari luar negeri kan Iya, untuk ke kerajaan Aru ini. Berarti ini kan pusat perdagangan internasional Pak ya? Betul. Berarti luar biasa Pak ya. Iya. Sedangkan Bapak sendiri tahu nggak? Aru sendiri diambil dari kata apa? Aru sendiri, kerajaan Aru tadi, dan Bapak tahu melalui sejarah Bapak, kabar Bapak juga, Aru ini sebenarnya kerajaan Islam apa bukan? Sebenarnya kerajaan Aru ini berasal dari rajanya Islam. Karena banyak pusat perdagangan masuk, jadi kerajaan Aru ini mengambil panglima dari orang-orang yang menetap dari luar kerajaan Aru. Itulah yang diambil menetap di kerajaan ini. Inilah yang diambil, ada suku Buddha, Hindu, inilah yang menjadi panglima. Sedangkan di sini Islam masih belum berkembang pesat. Kira-kira Bapak bisa nggak ceritakan detail berapa sih luas kerajaan Aru tadi? Tadi ya Pak Ahmad tadi agak Pak Udin tadi sedikit istilahnya menceritakan bahwasannya agak jelaskan mungkin kabarnya 4 hektar. Iya. Mungkin 4 hektar tuh cuma pusat perdagangannya aja atau cuma tadi pondoponya aja. Karena menurut ceritanya kan sangat luas Pak. Iya. Bapak sendiri gimana Pak? Kalau menurut penglihatan kita, ini pusat pasarnya ini sekitar 15 hektar. Ini sampai ke sana, sampai ke barat sedikit. Ini kerajaannya ini mencakup adalah 12 hektar ini kerajaan. Nah, cukup luas memang. Bangunannya aja Pak ya? Bangunannya aja. Nah, jadi untuk istananya ini sebesar 5 hektar. Jadi sekelilingnya ini pendopo. Nah, pendoponya berlapis. Gitu Pak ya. Berarti cukup luas berarti Cukup kerajaan luas. ini Pak. Iya. Berarti Betul. apa sebab sebenarnya Pak? Dan tadi kita di awal sebelumnya kita pernah bilang tadi, kenapa sih kerajaan Majapahit atau Aceh pingin kali menguasai kerajaan Aru ini Pak? Kenapa Pak? Karena di sini adalah pusat perdagangan
persinggahan kapal di seluruh dunia. Berarti masih ada hubungan juga sama yang saya bilang kemarin Pak di apa namanya situs kota Cina Pak? Iya, Masih sama Pak ya? masih ada berhubungan. Masih ada berhubungan ya. Masih. Berarti pas Mas Hen gambarkan sekarang ini Pak, sosok raja ini Islam apa kira-kira udah apa? Ini kerajaan ini sudah masuk Islam. Ini Islam berapa Pak ya? Ini raja yang kelima. Oh, raja yang kelima Pak ya. Raja yang kelima. Gimana Pak kira-kira pesannya Pak? Awak menghimbau kepada remaja-remaja sekarang ini banyak melupakan situs yang selama ini jarang terungkap, jarang diingat, jarang diketahui oleh anak-anak muda sekarang. Ya sekarang ini marilah kita berlomba-lomba untuk mengetahui sejarah bangsa Indonesia ini, ada kerajaan apa, suku budaya apa. Inilah yang perlu kita gali. Ini yang perlu kita ketahui. Ya mudah-mudahan dengan ini kita menggambarkan ini, semua pemuda-pemuda ini bisa lebih mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Itulah pesan nasihat dari Pak Ahmad. Luar biasa sekali. Saya minta kepada pemuda-pemudi untuk semua bergiat. Kita sama-sama membangun nusa dan bangsa ini. Dan jangan kita pernah lupakan jas merah. Itu kata Pak Bung Karno. Ya, Nah, oke, terima kasih Pak Ahmad ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ahmad atas infonya. Oke, silakan Mas Hen. Aduh, ini teman kita Mas Hen. Mas Hen tadi cukup lelah, jadi mah nggak saya wawancarai. Mas Hen tadi cukup lelah sekali, sulit untuk diwawancarai karena tadi Mas Hen, saya ingin tahu perlawanan apa yang dapat oleh Mas Hen tadi. Oke, silakan. Mas Hen, kira-kira dari perlawanan apa Mas Hen dapat? Kok Mas Hen sangat letih ketika gambar ini? Tinggal gambar aja. Kali ini memang luar biasa, auranya sangat luar biasa. Tidak terbayangkan. Sewaktu kita kembali ke masa lalu. Karena agar kita ngerti perbandingan aura itu. Kenapa saya bisa jatuh? Karena di masa lalu Majapahit ingin menyerang tapi tidak tembus. Apalagi saya sendiri ingin menggambarkan ini. Aura saya tidak cukup kuat. Tapi syukur, alhamdulillah, Allah telah mengizinkan sosok ini bisa digambarkan walau tidak sempurna. Insya Allah kita sempurnakan secara detail nantinya. Sketnya kita sudah dapat. Oke, masih mau itu aja Mas Hen ya. Ya. Ada kira-kira ini gimana tadi Mas Hen ya? Kira-kira ini nggak Mas lanjutkan, kenapa sebabnya tadi? Ada Ini apa? aura di sini sangat cukup kuat sekali. Tidak sanggup, ini tidak sanggup. Kalau saya lanjutkan kemari, mungkin saya atau pingsan atau kelelahan atau gitulah. Itu Mas Hen ya. Ya. Oke Mas Hen, ternyata selama penyusuran kami di tempat-tempat keramat, bahkan di tempat-tempat angker, di tempat inilah Mas Hen kewalahan sampai Mas Hen itu terasa badannya itu sangat lemah. Karena apa? Inilah sosok kerajaan Aru yang selama dibicarakan orang, ternyata sosoknya sangat misterius. Tapi pelan-pelan akan kami ungkap. Kami akan berkeliling terus ini di Kota Rantang ini untuk terus mencari tempat keberadaan istana kerajaan Aru. Terus ikuti channel kami, jangan lupa like, subscribe, and share video kami. Oke, terima kasih Mas Hen ya. Mas Hen, terima kasih atas semua karya-karyanya. Mudah-mudahan karya ini pemerintah Indonesia bahkan seluruh yang ada yang menyaksikan itu mengetahui bahwasannya kalau kalian punya karya tonjolkanlah. Kalau memang mungkin bergabung dengan kami, gabunglah. Kami utamakan orang ahli-ahli sejarah, arkeolog, silahkan kita untuk bergabung untuk telusuri tentang kerajaan Aru ini. Kita akan bantu, kami akan bantu dengan ilmu supernatural kami supaya kami bisa menggambarkan sosok-sosok yang ada di kerajaan Aru ini. Oke, terima kasih ya. Cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian sehat selalu yang ada di sana. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video kami ini. Inilah perjuangan kami. Kami terus mengungkap misteri bahkan sejarah-sejarah yang ada di Sumatera Utara ini. Jam udah menunjukkan pukul 1:30. Jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari. Kami masih terus mengungkap misteri di sini. Tapi kami udah sangat lelah. Kami capek, kami akan beristirahat. Oke, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jangan lupa kata Bung Karno, jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Dapat viral. Dikenal gitu.